Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia. Pada kesempatan yang kali ini, untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah PBAK, saya akan menjelaskan tentang korupsi dana bansos. Nah, seperti kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Hal ini juga diterapkan oleh para koruptor di Indonesia dalam mencari jalan dan celah melakukan korupsi. Salah satu peluang korupsi yang saat ini marak terjadi di daerah adalah korupsi alokasi dana bantuan sosial atau bansos. Dana yang sejatinya untuk kepentingan sosial masyarakat itu justru digunakan untuk kepentingan segelintir orang. Dalam periode 2007 sampai dengan 2010, anggaran bansos yang disiapkan pemerintah mencapai 300,94 triliun yang terdiri atas 48,46 triliun di tingkat daerah dan 252,48 triliun di tingkat pusat. Dengan alokasi yang sangat besar, dana bansos dinilai sangat rawan. Nah, apa aktor atau pelaku utama korupsi di Indonesia atau dana bansos? Adalah kepala daerah, pejabat di lingkungan pemerintah daerah, anggota dan pimpinan parlemen daerah, juga terlibat mengurus yayasan, panitia pembangunan rumah ibadah, lembaga pendidikan, partai politik, dana bansos, partai politik maupun organisasi masyarakat yang menerima dana bansos tersebut. Nah, dari sekian banyak aktor, incumbent paling sering memanfaatkan peluang ini karena memiliki berbagai akses anggaran resmi daerah dan birokrasi. Nah, peluang korupsi dana bansos semakin terbuka lebar karena proses penyusunan dan pelaksanaan APBD yang tertutup. Penggunaan dana bansos sesungguhnya bukan tanpa aturan. Dalam regulasi ini disebutkan bansos adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang dan atau barang yang diberikan kepada kelompok atau anggota masyarakat. Bansos juga diperbentukkan bagi bantuan partai politik. Dalam surat edaran menteri juga disebutkan pemberian bansos harus dilakukan secara selektif dan tidak mengikat atau terus-terusan. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk memberantas korupsi dana bansos. Apa itu? Yaitu melalui upaya penindakan dan pencegahan. Dari aspek penindakan terhadap kasus korupsi dan dana bansos yang terjadi harus segera diproses secara hukum hingga ke pengadilan. Hal ini penting untuk memberikan efek jera bagi pelaku atau terapi kejut bagi calon pelaku lain yang mencoba mengkorupsi dana bansos. Adapun dari aspek pencegahan, setidaknya ada dua alternatif yang bisa dipilih untuk menghindari terjadinya korupsi atau perampokan dana bansos di masa mendatang. Pertama, dana bansos di masa mendatang. Dalam pelanggaran daerah dan nasional, usulan ini pernah dilontarkan BPK pada 2010. Lalu karena seringnya lembaga ini menemukan penyaluran bansos di daerah yang sebagian besar tidak jelas, bertanggungjawabnya BPKB merekomendasikan pos anggaran bantuan sosial dihapus dan diganti dengan metode lain. Nah, kedua, tetap mempertahankan alokasi dana bansos dengan syarat menindaklanjuti hasil kajian KPK tentang dana bansos. Nah, khususnya pada bidang regulasi dan tata laksana. Kementerian Dalam Negeri dapat bekerjasama dengan KPK dalam membuat aturan khusus yang terperinci dan ketat perihal pengelolaan dana bansos. Nah, jika tetap dipertahankan, pada prinsipnya penggunaan dana bansos bukan ditujukan untuk kepentingan pejabat atau politisi, sehingga harus dikelola secara tertib, sesuai dengan aturan, efektif, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Juga wajib diperhatikan atas keadilan, kepatuhan, dan manfaatnya untuk masyarakat. Nah, mungkin hanya itu yang saya ketahui tentang seputaran korupsi dana bansos. Sekian dari saya. Shalom, damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Lisa Winmarobo, merupakan mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia. Pada kesempatan yang kali ini, saya mengajak teman-teman sekalian
dapat bergabung bersama-sama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia, karena Universitas Pembangunan Indonesia ini adalah kampus yang sudah terakreditasi. Universitas Pembangunan Indonesia ini memiliki 6 fakultas. Yang pertama, Fakultas Keperawatan. Fakultas Keperawatan ini memiliki 2 program studi, yaitu Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Yang kedua, Fakultas Hukum. Yang ketiga, Fakultas Teknik. Yang keempat, Fakultas Pertanian. Yang kelima, Fakultas Ilmu Sosial Politik. Dan yang keenam, Fakultas Sastra. Buat teman-teman yang mau bergabung bersama-sama dengan kami, ayo segera daftarkan diri teman-teman sekarang juga. Unpi bersama-sama dengan kami, Unpi Jaya, Unpi Maju, tetap maju.